Bab 109, Awal Pengakuan. Audi menatap heran ke arah mereka. "Ada apa ini?" tanyanya dengan tanda tanya. "Ada apa Sonia?" tanyanya lagi. "Mama, aku tidak ingin bertemu dengan mereka. Tetapi mereka memaksakan kehendaknya kepadaku, padahal aku sudah menolaknya," kata Sonia. "Maaf Bu, memangnya ibu berdua ini siapa ya?" tanya Audi dengan sopan. Mereka menatap Audi kembali, dan sepertinya mereka mengenal Audi. "Bukankah Anda dulu seorang artis Nyonya?" tanya Rika terkejut. "Oh, itu sudah lama Bu," kata Audi sambil tertawa. "Bu, ibu sudah lihat bukan? Seorang anak populer harus mempunyai ibu populer juga bukan?" tanyanya dengan angkuh. Rika mengelus dadanya melihat kesombongan Sonia, padahal selama ini Sonia dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. "Apa hubungannya Sonia?" "Maaf Bu, apakah ibu ini ibu angkat Sonia?" tanya Audi. "Aku ibu angkatnya Sonia, namaku Winarsi. Sementara temanku ini adalah ibu angkatnya Kiki. Maafkan kami karena mengganggu waktu istirahat Anda Nyonya Audi, ibu kandung Sonia," tanya Winarsi. Audi kemudian menatap Rika dan Winarsi. "Benar, kami berdua adalah ibu angkat dari Sonia dan Kiki," kata Rika kembali. "Maafkan perlakuan Sonia tetapi dia tidak bermaksud kurang ajar, benarkan Sonia?" tanya Audi. Bukannya menjawab malah Sonia membuang mukanya dan tidak memperdulikan ucapan Audi, karena dia tahu sama sekali tidak salah, tetapi Sonia hanya tidak ingin bertemu dengan ibu angkatnya. "Aku memang tidak berniat kurang ajar Mama, tetapi memang aku tidak ingin bertemu dengan kalian. Aku sekarang lagi tidak mood menghadapi banyak orang, jadi biarkan aku sendiri," kata Sonia kesal. "Banyak orang? Kamu bilang banyak orang? Kami ini bukan banyak orang tetapi kami ini ibu kamu," tukas Rika. Dari tadi Rika tidak ingin berbicara langsung dengan Sonia, tetapi tindakan Sonia sudah melebihi batas. "Di mana Kiki? Mengapa dia tidak bersamamu? Mengapa dia tidak dapat dihubungi?" tanyanya lagi. "Kiki? Mana aku tahu? Aku bukan pengasuh Kiki, jadi jangan bertanya tentang Kiki kepadaku, karena Kiki tidak ada bersamaku," jawab Sonia. "Bukankah Kiki selama ini bersamamu? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Mengapa hubungan kalian menjadi seperti ini?" tanya Rika lagi. Sonia terdiam dan tidak bisa berbicara lagi, karena apa yang dikatakan Rika semuanya benar. Akhir-akhir ini hubungan mereka berdua memang semakin jauh. Audi merasa dialah penyebabnya. Kalau saja dia tidak langsung mengangkat Sonia menjadi anak angkatnya maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Audi menjadi semakin gelisah karena kebodohannya sendiri. "Baiklah, aku tidak akan pernah bertanya tentang Kiki lagi kepadamu, tetapi tolong jawab satu kali lagi pertanyaanku, di mana Kiki? Mengapa dia menghilang?" tanya Rika dengan cemas. "Hilang? Sudah tentu dia ada di apartemen, mengapa kalian tidak mencarinya ke sana?" tanya Sonia semakin kesal. Rika menatap Sonia memastikan kalau yang diucapkan Sonia semuanya benar, dan Rika juga mengetahui Sonia tidaklah berbohong karena tidak ada kebohongan di matanya. "Apakah Kiki tidak menghubungi ibu?" tanya Audi kepadanya. Audi terlihat semakin cemas, Sonia mengernyitkan dahinya memandang tidak suka karena Audi begitu memperhatikan Kiki. "Sebaiknya kita turun saja, dan duduk dengan tenang. Setelah itu kita berbicara di sana. Ayo Sonia, tidak ada alasan kamu menolak kehadiran ibu angkatmu, kamu tidak boleh bersikap tidak pantas seperti itu," kata Audi marah. Sonia tidak berani lagi membantah Audi, dengan wajah kesal dia pun mengikuti semua perkataan Audi. "Silahkan duduk," kata Audi setelah mereka sampai di ruang tamu. "Maafkan saya, sebaiknya kita membicarakan masalah ini dengan tenang," kata Audi kembali. Rika dan Winarsi sadar kalau Audi sebenarnya orang baik, dan tidak mungkin menipu. Apalagi mereka tahu latar belakang Audi. Seorang penyanyi terkenal, tetapi kemudian menghilang begitu saja. Bahkan mereka tidak menyangka Audi akan muncul di hadapan mereka. "Baiklah, ibu bisa memberitahukan kapan terakhir kali Kiki menghubungi ibu?" tanya Audi kembali. Sonia mengernyitkan dahinya karena Audi masih saja bertanya tentang Kiki, karena dia tidak menyukai perhatian Audi terhadap Kiki. "Kiki menghubungiku ketika dia mengatakan kalau Sonia pindah rumah dan dia tetap tinggal di apartemennya," kata Rika. "Ada apa dengan Kiki? Mengapa dia tidak dapat dihubungi?"
Apakah Nyonya mengetahuinya? Tanya Rika kembali. Audi kemudian menarik nafasnya, karena bagaimana dia dapat menceritakan masalah yang dia sendiri juga masih bingung untuk menjelaskannya. Audi menggelengkan kepalanya karena dia ingin mengusir beban yang menghimpit dadanya sendiri. Tetapi Rika salah perkiraan, dia berpikir gelengan kepala Audi respon terhadap pertanyaannya. Kalau begitu kemana Kiki pergi? Tanya Rika cemas. Dia mengambil ponselnya kembali dan menghubungi keberadaan Kiki. Aku akan mencoba menghubunginya kembali, mudah-mudahan Kiki sudah bisa dihubungi. Kalau dia tidak dapat dihubungi maka aku akan menelepon polisi untuk melaporkan masalah ini. Aduh Kiki, kamu pergi kemana nak? Tanyanya gelisah. Audi dapat melihat Rika sangat menyayangi Kiki, dan dia lega ternyata Kiki dirawat oleh ibu yang baik seperti Rika. Maafkan aku, di situasi seperti ini aku menyatakan keheranan. Maafkan aku Mbak, aku bukannya tidak prihatin atas menghilangnya Kiki. Tetapi mumpung kita berhadapan dengan Nyonya Audi, tidak ada salahnya bukan kalau aku bertanya sesuatu yang mengganjal di hatiku. Tanya Winarsi kepada Rika. Rika sudah dapat menebak arah pembicaraan Winarsi, kemudian dia mengangguk menyetujuinya. Terima kasih Mbak, Nyonya Audi izinkan aku bertanya mengenai masalah anak angkatku Sonia, kata Winarsi kepada Audi. Tidak, ibu tidak boleh bertanya apapun, karena ini masalahku sendiri, jangan pernah ikut campur dengan masalahku. Tukas Sonia dengan cepat. Audi menatap Sonia dengan terkejut, sekarang dia merasa yakin dengan perubahan sikap Sonia. Jen telah menjelaskannya ketika Sonia berada di Growing Spring. Seharusnya Sonia tidak bersikap kurang ajar seperti itu. Audi menatap Sonia dengan kesal, karena dia tidak menyukai sikap Sonia. Sonia, bicaralah yang sopan, tegas Audi. Sonia langsung diam, dia tidak menyangka Audi akan membentaknya. Mama, maafkan aku, bisiknya lagi. Silahkan Bu, silahkan Ibu bertanya. Kalau bisa menjawab maka aku pasti akan menjawab semua pertanyaan Ibu, kata Audi kembali. Winarsi kemudian menatap wajah Audi kemudian dia bertanya sambil memperhatikan reaksi Audi. Maaf Nyonya, dari mana Nyonya tahu kalau Sonia adalah putri kandung Nyonya? Tanya Winarsi heran. Oh karena itu, baiklah, aku akan menjawabnya. Nita tolong ke kamarku dan ambilkan baju kecil itu ya. Aku menyimpannya di lemari kecil, tukas Audi. Nita segera melaksanakan perintah Audi. Sambil menunggu kedatangan Nita mereka menikmati suguhan di atas meja sesuai permintaan Audi. Selang beberapa waktu Nita datang membawa baju kecil tersebut, Sonia semakin gelisah karena dia yakin sekarang kebohongannya akan terbongkar. Mati aku, pikir Sonia cemas. Ini Nyonya, kata Nita kepada Audi. Audi memberikan baju kecil itu kepada Winarsi dan Rika segera mengenalinya. Apa baju kecil ini? Ini bukan milik Sonia. Tukas Rika tiba-tiba. Berawal dari keributan yang terjadi di atas dan suara keras yang mendominasi ruang tamu menarik perhatian Sumi sehingga dia segera keluar dari kamarnya. Ketika dia mendengar ucapan Rika, Sumi terkejut. Kalau bukan milik Nona Sonia, jadi milik siapa? Tanyanya langsung. Rika segera menoleh ke arah Sumi. Kamu? Tanya Rika terkejut. Matanya membelalak, menatap tajam wajah Sumi. Bab 110, biarkan saja, seperti air yang mengalir. Clay segera menyesap secangkir kopi yang ada di tangannya, karena dia ingin segera menjumpai Kiki. Mereka berdua telah pindah ke apartemen di mana Kiki tinggal. Begitu Clay mengatakan mereka tinggal di apartemen yang sama, maka Clay meminta Jack untuk membeli apartemen di sana. Atas nama orang lain, karena apartemen ini sebenarnya aset keluarga Smith. Sehingga dia tidak boleh memakai namanya sendiri maupun Jack. Mereka ingin menyewanya dari orang lain, tetapi pada saat itu tidak ada pemilik yang bermaksud menyewakan apartemen di sana. Cepat Jack, kita harus segera turun. Perintah Clay. Jack sudah paham maksud Clay, turun dalam artian menuju kamar Kiki. Jack mematuhi perintah Clay, akhirnya mereka berdua sudah berada tepat di depan kamar Kiki. Mereka terus saja membunyikan bel pintu, tetapi Kiki tidak juga membuka pintu kamarnya. Apa Kiki tidak ada di dalam Jack? Tanya Clay heran. Sebaiknya kamu turun dan coba menanyakannya kepada resepsionis depan, kata Clay kembali. Aku akan kembali ke kamar, kamu selidiki kemana Kiki, kata Clay kembali. Clay kemudian kembali ke kamarnya, sementara Jack mencari informasi dari resepsionis depan. Clay heran,
karena dia sudah menyelidiki jadwal pemotretan Kiki dan kebiasaan Kiki. Tidak mungkin jam segini Kiki tidak ada di rumah. Kemana dia? Apa yang sedang terjadi? Pikir Clay gelisah. Entah mengapa sejak dia mengetahui Kiki tidak ada di kamarnya, Clay semakin gelisah karena dia tidak menemukan Kiki. Tetapi perasaannya terus saja gelisah, dia mempunyai firasat yang tidak enak karena Kiki tidak ada di kamarnya. Astaga, kamu kemana saja Ki? Pikirnya cemas. Tidak berapa lama kemudian Jack akhirnya datang dan memberikan laporannya kepada Clay. Tuan, menurut resepsionis depan, Nona Kiki baru saja dijemput dengan menggunakan sebuah mobil. Aku sudah mendapatkan nomor plat mobil itu, ternyata mobil itu milik Tuan Christian, katanya lagi. Papa, untuk apa Papa menjemput Kiki? Tanya Clay. Kemudian wajahnya terlihat pias. Jack, apakah Papa mencurigai sesuatu? Tanya Clay cemas. Dia kemudian memerintahkan Jack agar segera mencari tahu. Semua anak buahmu kamu kerahkan Jack, aku tidak ingin ada masalah lagi, katanya cemas. Baik, Tuan, kata Jack kembali. Jack kemudian keluar dari kamar apartemen mereka. Clay tahu Jack segera menghubungi semua anak buahnya dan mencari tahu keberadaan Kiki. Clay tahu dalam beberapa menit saja dia pasti akan mendapatkan informasi dan segera melaporkannya kepada Clay. Bagi Clay, Jack adalah teman dan sekaligus saudaranya. Clay merasa cemas karena dia tidak menemukan Kiki di apartemennya. Clay merasa panik, tetapi dia dapat menutupi perasaannya dengan baik di hadapan Jack. Ya Tuhan, mudah-mudahan gadis itu tidak apa-apa. Tetapi mengapa perasaanku tidak tenang? Pikir Clay kembali. Seperti dugaan Clay, akhirnya Jack muncul dari raut wajahnya saja Clay dapat menduga kalau terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka. Jack selalu mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Kamu sudah tahu Jack? Tanya Clay kepadanya. Tuan, situasinya sangat membahayakan. Aku takut Nyonya Audi akan menyakiti Nona Kiki, katanya lagi. Apa maksudmu? Apakah mereka bertemu? Tanya Clay bingung. Iya Tuan, Justin dan Tuan C mengatur pertemuan Kiki dengan ibu kandungnya, kata Jack kembali. Astaga, 1000 kali astaga. Mengapa mereka mempertemukan mereka? Kamu tahu bukan kalau sikap Audi tidak dapat dipercaya sama sekali. Bagaimana kalau dia menyakiti hati gadis muda itu lagi? Bahkan dia bisa memecahkan hatinya yang rapuh. Aduh Jack, kamu harus segera mencegahnya, kata Clay. Kalau mencegahnya sudah tidak mungkin Tuan, tetapi kita dapat menolongnya, ujar Jack kembali. Bagaimana maksudmu? Tanya Clay. Tuan masih ingat ketika Nona masih kecil. Siapa yang Tuan tempatkan di sana? Sebaiknya kita mengatur pertemuan mereka, kata Jack kembali. Baiklah, segera hubungi dia. Kita harus menjalankan rencana kedua, tetapi ingat jangan sampai ada yang terluka. Kamu harus segera mengawasi musuh kita, biar dia pikir dia berhasil mengawasi Papa. Tetapi kita juga mengawasinya, dasar manusia licik. Hubungi kaki tangan kita, agar dia memperingati Papa dan Audi agar mereka berhati-hati karena sepertinya mereka sudah mulai menunjukkan giginya karena mereka menganggap aku telah lama mati dan Papa sudah mulai tua jadi sudah tidak mampu melawan mereka kembali. Mereka meremehkan keluarga Smith, kata Clay kembali. Dengan kesal dia mengusap wajahnya yang bersih dari cambang, biasanya dia membiarkan cambang itu tumbuh memenuhi wajahnya. Tetapi karena dia ingin menjumpai Kiki setidaknya dia harus menunjukkan wajah baiknya, jangan wajah sangarnya. Baiklah Tuan, aku akan segera menghubunginya dan mengatakan ini perintah Tuan secara langsung, katanya lagi. Clay mengangguk cemas. Katakan kepadanya agar segera melaporkannya secara langsung kepadaku, perintah Clay kepada Jack. Clay tampak berpikir dengan keras, dan berharap Audi tidak menyakiti Kiki. Karena dia berharap Kiki dapat bahagia. Karena aku masih mempunyai hutang kepada Kiki, hutang yang tidak akan bisa kutebus begitu saja, pikir Clay dengan galau. Clay hanya bisa membayangkan kejadian belasan tahun yang lalu dengan getir, karena semuanya tidak sesuai dengan rencananya tetapi malah menjadikan seseorang sebagai korbannya. Kini Clay merasa dosa masa lalunya selalu saja mengejarnya dan menuntut pertanggungjawaban karena kegagalannya. Tuan, panggil Jack. Clay tidak menyadari Jack memanggil namanya, karena dia sedang memikirkan dosa dan beban berat yang terus saja menghantui dirinya. Tuan Clay, panggil Jack kembali. Clay kemudian sadar karena Jack terus saja memanggil namanya.
Clay menaikkan alisnya, artinya dia mendengarkan panggilan Jack. Apa yang harus kita lakukan sekarang Tuan? Tanya Jack kembali. Menunggu. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Kamu tahu bukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, biarkan seperti air yang mengalir. Air yang dibendung akan menimbulkan banjir, jadi untuk apa kita membendungnya? Jadi kita akan mengikuti kemana dia akan mengalir, kata Clay dengan bijak. Padahal di dalam hatinya, ingin sekali dia langsung menjumpai Kiki dan melindunginya dari Audi, tetapi akal sehatnya tidak mengizinkannya melakukan hal itu karena dia pasti akan menimbulkan masalah baru, tidak hanya untuk mereka tetapi untuk keluarga dan semua orang yang seharusnya dia lindungi. Tidak, jangan Clay, pakai akal sehatmu. Buang perasaanmu sendiri, kamu jangan sampai menunjukkan kelemahanmu sendiri, pikir Clay dengan kesal. Clay berusaha untuk mengontrol dirinya sendiri, karena dia tidak ingin membuat masalah baru. Sudah cukup masalah yang dia hadapi sekarang. Karena musuh yang dia hindari sekarang sudah mulai terang-terangan menyakiti keluarganya. Tetapi yang lebih mengkhawatirkannya lagi, Christian Smith tidak menyadarinya sama sekali. Jack, kamu harus menambah kaki tanganmu sendiri. Ingat, kamu harus mencari orang-orang yang tidak dicurigai sama sekali. Karena kita sudah mencobanya, dan sepertinya itu berhasil dengan baik. Ingat, kamu harus menambah orang-orang yang tidak diduga sama sekali, kata Clay kembali. Cara ini memang sangat tepat dan efektif. Lelaki, perempuan, tua dan muda, semuanya dapat dimanfaatkan, apalagi sejak Kiki kecil semua orang dan lapisan dapat dimanfaatkan sebagai kaki tanganmu bukan? Pikir Clay sambil tersenyum senang. 2,000 years later. Bab 111, benarkah itu memang kamu? Rika menatap baju kecil yang berada di tangan Audi dengan heran. Baju tersebut mengingatkan dia kejadian belasan tahun yang lalu. Bahkan baju itulah awal perjumpaannya dengan Kiki, anak angkatnya. Baju itu, bukankah baju itu milik Kiki? Mengapa sekarang ada di tangan Nyonya Audi? Itu bukan milik Sonia tetapi milik Kiki. Mengapa Nyonya Audi mengatakan itu milik Sonia? Dari mana Sonia mendapatkannya? Mengapa Sonia tidak memperbaiki kekeliruan ini? Mengapa malah dia memanfaatkan kekeliruan ini? Pikir Rika heran. Ini baju yang aku katakan tadi Bu, ini adalah bukti kalau Sonia itu adalah putri kandungku, kata Audi sambil berpura-pura tidak tahu. Audi sama sekali tidak ingin memperlihatkan kalau dia sudah tahu kecurangan Sonia karena dia juga menyadari kalau sebenarnya Sonia tidak mengelak kalau itu bukan baju semasa kecilnya, melainkan milik Kiki. Dia memanfaatkan situasi yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena baju itu. Aku bahkan tidak mengenal baju itu sama sekali. Dari mana Sonia mendapatkannya? Tanya Winarsi heran. Sonia terdiam mendengar ucapan Winarsi, karena dia sekarang sudah tertangkap basah. Sonia bahkan tidak ingin Winarsi mengungkapkan yang sebenarnya. Ibu, itulah sebabnya aku tidak menyukai ibu datang kemari. Karena tanpa ibu pahami, ibu sudah membuka rahasiaku. Ibu bahkan sekarang memojokkanku sebagai pembohong. Aku juga bukan pembohong bukan. Aku tidak pernah mengatakan kalau aku putri Mama Audi, bahkan Mama yang beranggapan demikian. Apakah itu disebut sebagai pembohong? Batinnya membela dirinya sendiri. Kalau saja aku dapat merubah semuanya maka sudah pasti aku akan mengatakan yang sebenarnya kalau mereka bertanya kepada diriku. Pikirnya kembali. Audi menatap wajah Winarsi, karena dia berharap biar mereka saja yang membongkar semuanya menjadi suatu kebenaran. Mengapa kamu mengatakan itu milikmu Sonia? Tanya Winarsi sambil menatap Sonia dengan tajam. Sonia tertunduk diam 1000 bahasa, tetapi untung saja Rika langsung berbicara sehingga Sonia terselamatkan dari pertanyaan Winarsi. Itu memang bukan milik Sonia, kata Rika dengan yakin. Kalau begitu, maka baju itu milik siapa? Tanya suara yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Semua kepala sekarang menoleh ke arah belakang dan melihat di sana telah berdiri Sumi dengan mata terkejut. Aku mohon Nyonya katakan itu milik siapa? Tanya Sumi kepada Rika. Rika terdiam dan terus saja menatap wajah Sumi, dahinya mengernyit dan memikirkan di mana dia pernah melihat Sumi. Rika terus saja memikirkannya karena wajah Sumi sangat familiar baginya. Tetapi dia masih lupa. Kemudian matanya yang bersinar cerdik menuntunnya menoleh baju ukuran kecil itu yang masih ada di genggaman Audi dan secara bergantian melihat wajah Sumi.
Akhirnya dia sampai kepada satu kesimpulan, dan dia menyadari kalau sebenarnya Kikilah yang seharusnya menerima kebahagiaan ini bukan Sonia. Akhirnya dia mulai mengingat dan menghubungkannya kembali ke kejadian belasan tahun yang lalu. "Kamu," katanya tiba-tiba. Sumi menatap wajah Rika dengan penuh tanda tanya. "Aku sepertinya mengingat Anda, Bu. Kita pernah bertemu," kata Rika. Rika kemudian menceritakannya kembali, dan menyebut pasar dan daerah mereka tinggal dulu. "Aku sepertinya mengenal Anda, aku dan penjual buah semangka mengenal wajah Anda karena Anda menjadi topik pembicaraan di pasar berhari-hari lamanya, bahkan pada saat itu ada seseorang yang mengingat ciri-ciri Anda. Dia mengingat tanda lahir di pipi kiri Anda. Sudah pasti, semuanya cocok dengan gambaran orang tersebut," kata Rika. Kemudian dia menahan gejolak hatinya sendiri, mengingat penderitaan Kiki sejak dia menemukan Kiki. "Apakah dugaanku benar? Aku bisa menghadirkan penjual buah itu kembali, karena dulu dia adalah tetanggaku. Walaupun aku sudah pindah dari sana, tetapi aku masih dapat menemukan alamatnya karena dia tetap tinggal di sana," ujar Rika kembali. Sumi terdiam, tidak dia sangka masih ada orang yang mengenalnya selain penjual buah tersebut. "Binar, Bu, akulah orang itu. Penjual buah itu, dia memang mengingatku. Ibu tidak salah, karena kami sudah pernah bertemu. Namun dia tidak memiliki alamat ibu lagi, malah dia memberikan alamat saudaranya. Karena saudaranya itu dulu bekerja di puskesmas tempat Naknak dirawat. Ibu memang memberikan alamat ibu kepadanya tetapi alamat itu sudah hilang," kata Sumi dengan penuh sesal. Kemudian Sumi menundukkan kepalanya. Tetapi dia masih menyimpan nomor telepon yang ibu tinggalkan, sedangkan alamat yang ibu berikan malah tidak tercatat di buku administrasi mereka. Karena ketika dia merawat Naknak, perawat lain yang mencatat alamat tersebut. Perawat itu tidak menyadari kecerobohannya karena hanya mencatat nomor telepon rumah ibu saja, jelas Sumi kembali. "Kalau begitu, ibu mengenali baju ini?" tanya Audi kembali. Walaupun Audi sudah mengetahui kalau Kiki adalah Naknak, namun dia juga ingin mengetahui bagaimana kehidupan Naknak selama tinggal bersama Rika. "Sudah pasti, itu milik Kiki. Semua barang yang dia bawa ketika aku menemukannya dulu, aku menyimpan dan memberikannya kepada Kiki. Termasuk tas, surat yang Anda tulis dan sebuah buku cerita." "Oh ya, aku ingat nama yang tertulis di buku cerita itu Audi Princess Cinderella. Ternyata itu milik Anda, benar bukan?" tanya Rika dengan tatapan kesal. Audi merasa malu dengan perbuatannya, demikian juga dengan Sumi. "Maafkan aku, kalau berbicara terus terang kepada Anda. Namun Anda terlalu kejam nyonya, Anda berdua," kata Rika dengan marah. Dia telah lama memendam perasaannya selama ini, yang ingin dia tumpahkan kekesalannya kepada orang yang telah membuang Kiki namun tak kunjung dia temukan. Mereka bahkan tidak mencari Kiki sama sekali. "Jadi sekarang juga aku katakan kepada kalian, kalau perbuatan yang kalian berdua lakukan terlalu kejam untuk anak seusia Naknak. Dia tidak lagi mempercayai orang lain, bahkan aku harus membantu dia melupakan semuanya. Dia merasa minder dan tidak ingin berteman dengan siapapun. Untunglah sekarang dia sudah mulai melupakan sedikit demi sedikit masa lalunya," kata Rika kembali. Kemudian Rika menatap Audi kembali, kali ini matanya menatap Audi dengan curiga. "Tapi aku tidak mengizinkan Kiki mengetahui kalau Anda mencarinya. Aku tidak mau Anda melukainya untuk yang kedua kalinya. Walaupun dia putri yang Anda lahirkan tetapi dia juga putriku. Aku membesarkannya seperti putri kandungku sendiri, aku tidak ingin dia mengetahui kalau Anda ini adalah ibu kandungnya," kata Rika dengan tegas. "Oh, jadi Anda akan menolakku?" tanya Audi tidak senang. "Bukan hanya menolak tetapi aku juga melarang Anda menemui putriku," katanya tegas. Sonia yang sudah malu karena ketahuan membohongi Audi ingin mencari muka dengan membela Audi. "Ibu jangan bicara sembarangan, apa hak ibu melarang Mama Audi? Ibu tidak berhak melarangnya karena ibu bukanlah siapa-siapa dibandingkan Mama Audi. Ibu bukanlah berasal dari keluarga kaya, jadi ibu tidak pernah merasakan penderitaannya," kata Sonia dengan kurang ajar. Rika segera berdiri dan tidak menanggapi ucapan Sonia sama sekali. "Ayo Narsi, kita pergi sekarang juga. Putrimu sudah tidak menganggap kamu lagi bahkan dia menolak dirimu karena dia tahu sekarang tanpa bersusah payah dia sudah menjadi seorang pewaris konglomerat. Kita hanyalah wanita sederhana, sebaiknya kita tinggalkan rumah ini," kata Rika sambil menggamit tangan Winarsi. "Tunggu," sahut Audi dengan tanggap. "Bab 112, di mana aku?"
Raja terus saja merawat Kiki dengan bantuan asisten rumah tangganya. Sudah beberapa hari ini Kiki dirawat di rumahnya. Kiki masih belum mau bicara, tetapi sudah lebih baikan. Karena ketika malam dia akan menangis sendirian dan dia akan terus bermimpi buruk, Raja sangat iba melihatnya. Hari ini Raja melihat keadaan Kiki mengalami kemajuan, bahkan Dokter Ayu sudah memberikan harapan baik kepada Raja. Aku melihat Nona Kiki sudah jauh lebih baik, pastikan dia meminum obatnya dan istirahat yang cukup, kata Dokter Ayu. Raja menganggukkan kepalanya karena dia tahu Kiki memang perlu perawatan agar Kiki kembali sembuh. Semua perlengkapan Kiki sudah dipenuhi Raja. Pagi ini Kiki terlihat lebih hidup dari biasanya. Karena biasanya dia tidak mempedulikan keadaan sekitarnya, kalau tidak disuapi dia tidak pernah mau makan dan minum sendiri. Dia bahkan seolah-olah berada di tempat lain. Walaupun tubuhnya di sini, namun Kiki sepertinya berada di tempat lain. Dia hanyut di dalam dunianya sendiri. Bahkan ketika Raja memanggil namanya Kiki tidak menyahut sama sekali. Sekarang kondisinya sudah lebih baik, matanya mulai memperhatikan keadaan di sekitarnya, pikir Raja senang. Ki, panggil Raja. Kiki menoleh ke arah Raja, dan dia sudah merespon panggilan Raja. Ki, apa kamu mengenalku? Tanya Raja kembali. Kiki menganggukkan kepalanya, dia menatap kamar yang dia tempati. Kak, aku di mana? Tanyanya kemudian. Kamu ingat ketika kita bertemu beberapa hari yang lalu? Tanya Raja kepadanya. Kiki menatap Raja heran. Beberapa hari yang lalu, bisiknya heran. Raja tahu Kiki tenggelam dengan dunianya sendiri karena dia menolak dunia luar. Kiki membuat tameng untuk dirinya sendiri. Dokter Ayu mengingatkan Raja agar dia tidak mengungkit alasan Kiki di rumah ini. Mengapa aku bisa di sini? Tanyanya heran. Kamu ingat, aku membawamu kemari karena aku melihat kamu kurang sehat. Kamu ingat, aku ingin membawamu ke rumah sakit, tetapi kamu tidak mau. Sementara kamu demam, jadi aku merawatmu di sini, jelas Raja kembali. Kiki mencoba mengingat kejadian itu kembali, namun penolakan dari dirinya membuat kepalanya terasa sakit. Kiki akhirnya tidak akan mengingatnya lagi. Tidak apa-apa kalau tidak ingat Ki, sebaiknya kamu istirahat saja. Pulihkan kesehatanmu kembali. Aku akan meminta salah satu asisten rumah tanggaku untuk merawatmu. Bi, kemari. Bi, bantu Kiki ya, kata Raja kembali. Dia kemudian meminta Kiki untuk istirahat dan meninggalkannya bersama asisten rumah tangganya. Bi, panggil Kiki dengan lemah. Ina, asisten rumah tangga Raja kemudian menunggu perkataan Kiki selanjutnya. Siapa nama Bibi? Tanya Kiki kepadanya. Ina, Non, katanya lagi. Bi, bagaimana aku sampai di sini? Tanyanya dengan lemah. Apa Non tidak ingat sama sekali? Tanyanya heran. Kiki menganggukkan kepalanya kembali, dia memang tidak mengingat semuanya. Menurut cerita Tuan Raja, ketika dia pulang dari salah satu rumah relasinya dia melihat Non menangis dan berjalan di sepanjang jalan raya. Ada seorang pemuda yang mengejar Non. Tuan merasa kalau Non dalam bahaya, sehingga Tuan membawa Non pulang. Tetapi ternyata Non sedang tidak sehat, jadi karena Non menolak dibawa ke rumah sakit maka Tuan membawa Non ke rumahnya, terang Ina. Kiki kemudian terdiam, perlahan-lahan dia mulai teringat kembali kejadian itu. Kiki berlahan-lahan mulai ingat kejadian beberapa hari yang lalu. Dia memaksakan dirinya mengingat semuanya, sehingga nyeri di kepalanya kembali menyerang. Sudah Non cukup, tidak perlu diingat lagi. Karena sekarang Non baru saja sehat. Lupakan semuanya dan Non pulihkan kembali kesehatan diri Non, kata Ina. Memulihkan kesehatan. Tetapi aku tidak sakit Bi, tanyanya heran. Ina tersenyum dan meraih tangan Kiki dengan perasaan sayang. Iya Non tidak sakit kok, jadi sebaiknya Non menghabiskan makanan ini ya Non. Supaya Non segera dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Bagaimana Non, apakah Non bisa melakukannya? Tanyanya kembali. Kiki menganggukkan kepalanya mengikuti arahan dari Ina untuk menghabiskan makanannya. Ina memang mengatakan kepada Kiki dia akan segera sembuh. Setelah selesai makan, Kiki bangkit dari tempat tidurnya dan menatap Ina. Bi, aku di mana sekarang? Tanyanya setelah dia mulai menyadari keadaannya. Non, Anda di rumah Tuan Raja. Tuan yang merawat Non selama ini, dan meminta Bibi untuk membantumu, katanya lagi. Kiki kemudian memejamkan kedua matanya lalu dia melihat ke arah Ina kembali. Maafkan aku karena telah merepotkan kalian,
Terima kasih ya Bi, katanya sendu. Ina sudah mengetahui kejadian yang dialami Kiki, dan merasa iba melihatnya. Diraihnya tangan Kiki dan mulai mengelusnya dengan lembut. Non, Bibi tahu Non pasti sedih. Percayalah Non, setiap orang tidak akan pernah mendapatkan cobaan melebihi kekuatannya sendiri. Berarti, Non sanggup menghadapi masalah ini. Bibi tahu karena Bibi yakin Non orang yang kuat, katanya sambil menenangkan Kiki. Terima kasih Bi, boleh aku memeluk Bibi? Tanyanya kembali. Ina semakin terenyuh melihat kondisi Kiki, tanpa diminta lagi Ina kemudian memeluk Kiki dengan penuh perasaan sayang. Terima kasih Bi, setidaknya aku akan mengistirahatkan kepalaku di pundak Bibi dan merasakan kehangatan kasih sayang Bibi. Bukan sebagai orang tuaku, tetapi sebagai orang yang menghargai sesama manusia, bisiknya sedih. Oh alah Non, Bibi tidak tega melihatmu seperti ini. Bibi merasakan kamu ini sebenarnya anak yang baik dan penuh cinta. Bibi tidak percaya kalau ada orang berniat menyakitimu. Karena mereka pasti tidak mempunyai perasaan sama sekali. Non, Anda harus tegar dan menjalani semuanya dengan penuh ketabahan ya, bisik Ina kembali. Sementara raja yang berdiri di depan pintu kamar Kiki, terhenti tidak jadi masuk ke dalam karena dia mendengar semua ucapan Kiki kepada Ina. Raja tidak sampai hati mendengarnya. Walaupun usia mereka terpaut tidak terlalu jauh, namun raja dapat merasakan penderitaan Kiki. Raja juga tidak sanggup melihat ketidakadilan yang Kiki terima sejak dia masih balita. Kiki, aku harap kamu segera menemukan kebahagiaanmu. Aku yakin sebentar lagi kamu pasti akan bahagia, Kiki yang malang, bisik raja sedih. Raja juga mendengarkan bagaimana Kiki meminta pelukan dari Ina. Raja yakin setiap insan apalagi seorang wanita yang berstatus ibu pasti akan ikut bersedih mendengar perkataan Kiki. Kamu harus kuat Ki, ingat masih banyak yang mencintaimu. Jangan putus asa, kamu harus bisa menerima dengan lapang dada, bisiknya kembali. Raja masih melihat dari kejauhan bagaimana Kiki memeluk Ina, dan meletakkan kepalanya di dada Ina. Sementara Ina, mengelus punggung Kiki sambil membisikkan kata-kata yang menenangkan perasaan Kiki yang sedang galau. Terima kasih Bi, terima kasih atas pelukannya, kata Kiki. Kiki kemudian melepaskan pelukannya, wajahnya terlihat sendu. Walaupun di sana terukir senyuman indah namun Ina mengetahui kalau sebenarnya hati Kiki masih terluka. Non, Bibi akan memeluk Non setiap saat. Jadi Non boleh datang kepada Bibi walaupun hanya sesaat saja. Non boleh menyandarkan kepala Non di dada Bibi. Ingat Non, Bibi akan selalu menyayangi Non, bisik Ina lembut. Kiki terharu mendengarnya dan segera memeluk Ina kembali. Ina merasakan air mata Kiki kini mengalir di kedua pipinya. Non, anggap Bibi sebagai pengganti ibu Non saja ya, bisik Ina terharu.